Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MSC Podcast hari ini sudah masuk episode yang kedua. Hari ini kita kedatangan salah satu alumni MSC. Angkatan berapa ya Mbak Iin ya? Angkatan 10. Angkatan 10. Oke, Mbak Iin ini adalah alumni MSC Angkatan 10 yang sekarang bekerja sebagai seorang data analis di Yeti Mandiri. Assalamualaikum Mbak Iin. Waalaikumsalam Mbak Iin. Oke Mbak Iin, boleh diceritain nggak sih sekarang itu kegiatan utamanya apa? Kalau kegiatan utamanya sih mengolah data, jadi mengumpulkan data biar bisa menjadi informasi yang membantu untuk mengambil keputusan. Ya namanya data analis sih, kalau penjabarannya seperti itu. Nah, kalau data yang ada di saya yaitu data yang terkumpul seluruhnya di lembaga atau tempat saya bekerja sih. Oke, kalau sebagai orang awam nama data analis itu kan masih sangat jarang ya. Apakah pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang juga masih jarang nih dilakukan sama orang-orang lainnya? Kalau di era sekarang sih sudah booming ya pekerjaan data analis ini. Cuma untuk di lembaga seperti tempat kerja saya atau di organisasi itu masih jarang banget, dan yang mempelajari itu pun juga masih jarang. Nah, beberapa itu sudah langsung dihandle oleh tim IT-nya. Kalau yang pure murni data analyst gitu masih jarang banget sih. Oke, karena ini jarang, susah nggak sih berperan sebagai seorang data analis, apalagi mengelola data di sebuah lembaga? Yang pasti datanya lebih banyak kan, ada data fundraising, data penerima manfaat dan lain sebagainya itu. Ada susahnya, ada mudahnya sih. Susahnya kan kita pengenalan dulu ya sebelumnya, yang belum terbiasa dengan data analysis, jadi kita harus mengintegrasikan data-data yang ada supaya bisa diolah, dan kita paling lama sih di data cleaning dan menjelaskan ke customer atau pihak lain itu pentingnya data itu gimana sih, atau membuat customer kita itu untuk data mindset sih, maksudnya memahamkan peran pentingnya sebuah data itu gimana. Karena kalau customer kita itu paham tentang data itu kayak gimana, kita akan dimudahkan juga kayak proses-prosesnya, dan pengumpulan datanya itu sudah terintegrasi lah, sudah sama gitu. Oke, berarti kalau mungkin ya, apalagi aku ya kayak orang awam lainnya, kalau yang aku pahami selama ini kan data itu cuma kumpulan baris-baris dan kolom-kolom Excel. Nah, kalau seorang data analis itu data yang kayak gitu tuh diapain aja sih Mbak? Jadi data yang banyak, biasanya kan sampai ribuan gitu, itu diolah, dijadikan sebuah informasi. Jadi orang yang awam yang nggak paham sebuah data yang bisa datanya sampai ribuan itu bisa paham, bisa mengetahui insight dari sebuah kegiatan atau sebuah data itu dengan sekali lihat. Contohnya kalau ada data visual ya, biasanya kita pakai dashboard atau pakai apa dengan bantuan data studio lah, atau Looker Studio atau dan lainnya, itu sudah terbantu. Jadi karena manusia itu kan lebih mudah melihat gambar, karena sepersekian detik itu langsung paham, oh jumlahnya sekian sekarang yang tersalurkan, oh jumlahnya yang sudah terbantu 10 juta gitu. Jadi memudahkan sih, nggak harus yang membaca itu lihat dulu ribuan data itu, tapi langsung dari sekali lihat langsung bisa gitu. Oke, jadi seorang data analis ini bisa diibaratkan tugas utamanya ini membuat data yang bertumpuk-tumpuk itu pada akhirnya bisa dikomunikasikan. Iya. Pada bahkan untuk orang yang awam sekalipun. Iya. Jadi lebih tepatnya itu kita mengubah data itu jadi sebuah informasi. Jadi kayak storytelling sebuah data itu. Jadi orang awam, orang yang nggak paham sebuah data itu langsung paham, langsung oh maksudnya ini. Oh data dari ribuan data ini dapat insight ini A, B, C, dan D. Dapat rekomendasi apa sih untuk pengambilan kebijakan kedepannya dari sebuah data itu gitu. Oke, dari peran seorang data analis ini sudah pernah apa Mbak ya, kayak mungkin pencapaiannya atau sudah pernah membantu sampai
di mana, atau membantu apa dengan kegunaan dari data ini? Pernah sih, untuk internal sudah pasti ya buat tiap tahunnya. Jadi untuk internal itu ada pasti. Kemarin untuk eksternal juga pernah bantu beberapa lembaga dan ada dengan FOS juga, FOS Jatim tahun 2020 kalau nggak salah ya, untuk program ASA Profesi Jatim sih, anak yatim COVID data. Jadi data itu bisa dikompilasi, jadi bisa kita ketahui dari beberapa lembaga itu, contohnya satu anak A ini dapat bantuan dari lembaga apa aja, dari lembaga mana aja sih, contohnya dari Yatim Mandiri, dari lembaga B, lembaga C, jadi ada beberapa lembaga yang bantu dan kita bisa ketahui dari itu sih, dari pengolahan data. Gitu. Jadi di waktu COVID kemarin Mbak Iin sempat membantu FOS ya, bisa dibilang bantu FOS untuk mengolah data dari ribuan yatim terdampak COVID. Nah dari data itu apa sih dampaknya untuk FOS sendiri, untuk mereka yang dibantu? Jadi kan kalau ke eksternal itu memudahkan untuk membuat laporan ke eksternal, ke stakeholder. Contohnya kalau mau bekerja sama dengan stakeholder ya kayaknya seperti ke Dinsos. Jadi kita bawa hasil analis itu ditunjukkan aja. Jadi tinggal orang bisa melihat langsung mengetahui, oh jumlah yatimnya di Jawa Timur itu ada 1.500, yang sudah terbantu ada 700. Nah, Dinsos mau membantu 700-nya gitu atau gimana kan boleh. Nah, dengan data itu tuh untuk memudahkan kita melaporkan ke stakeholder sih. Jadi stakeholder nggak perlu baca ribuan data anak yatim. Jadi dengan satu halaman atau 2 halaman itu sudah bisa diketahui sih. Gitu. Jadi peran seorang data analis itu nggak cuma ngumpulin data di Excel yang beribu-ribu baris, tapi bisa mengubahnya jadi sebuah data yang bisa dibaca, dipahami orang lain yang nggak paham mungkin ya, atau mungkin bisa mempersingkat waktu bahkan untuk memahami itu. Apa sih Mbak Iin tantangannya sebagai seorang data analis? Tantangannya sih ya seperti tadi ya, pemahaman, karena nggak semua orang sudah data mindset. Jadi memahamkan data mindset itu pentingnya data, dan data itu harus, karena kalau sebuah data bisa terintegrasi kan harus permintaan di awal kan harus agak ribet ya, detail, variabelnya juga harus sama dan macam-macam sih. Cuma setelah hanya susah di awal, nanti selanjutnya pasti mudah sih gitu. Kalau yang dipelajari sendiri sebagai data analis itu apa aja? Kalau yang dipelajari sendiri ada information loop, terus ada yang kita bahasa SQL, terus kalau dasar-dasarnya sih kita pertama kan kalau kita membuat sebuah data itu kita cari dulu permasalahannya, nanti ketemu apa. Nah, kalau memang mau mengerjakan sebuah data yang sudah ada, kita tinggal lihat, oh dari data ini kita bisa dapat insight apa aja sih, gitu kan. Terus kita cleaning lah data itu, kalau sudah ngumpul data dari beberapa direktorat atau dari beberapa lembaga ya, kalau contohnya gitu ya. Terus yang beda di mana ya, oh ini masih bisa digabungkan, oh ini masih bisa diedit variabelnya biar setara atau sama, oh gitu. Jadi bisa. Jadi sebagai seorang data analis itu sebenarnya bisa nggak sih dilakukan dari orang dengan berbagai background pendidikan? Kalau boleh tahu Mbak Iin sendiri nih, background pendidikannya apa? Kok tiba-tiba jreng jadi data analis gitu? Itu. Jadi insya Allah sih bisa selama ada niat untuk belajar ya. Kalau backgroundnya saya sendiri kuliah di sarjana sastra Inggris, jadi agak jauh ya sebenarnya. Biasanya orang data analis itu biasanya ngambilnya statistik, matematika atau IT sih. Nah, terus dulu sempat diklat juga itu akuntansi dan administrasi sih. Jadi di MSc itu ya? Yang di MSc itu. Kalau dengan background ada bahasa Inggris, membantu nggak sih dalam proses pembelajaran sebagai seorang data analis itu? Iya, membantu banget. Membantu karena aku dulu belajarnya kan tahun 2019. Nah, di tahun itu untuk mempelajari terkait pengolahan data itu rata-rata bahasanya itu masih orang luar negeri sih. Jadi kita mau nggak mau ya harus belajar pakai bahasa Inggris. Nah,
setelah pandemi ini banyak ternyata yang sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, Oke, jadi bisa dibilang sedikit membantu ya dalam proses pembelajaran itu agar lebih cepat gitu. Nah, kalau Mbak In boleh diceritain nggak dulu waktu awal mula masuk Yatim Mandiri ini sebagai apa sih? Apakah sudah langsung jadi data analis atau gimana? Enggak. Jadi kayak sepertinya gini, data analis ini bisa disebut data analis ini karena dulu kebiasaan sudah ngerjakan data buahnya. Jadi masuk Yatim Mandiri itu bagian validasi data Bestari. Bestari itu program beasiswa Yatim Mandiri. Nah, di situ itu kita validasi setiap periodenya itu sekitar 13.000 sampai 15.000 anak. Banyak banget ya. Nah, dari seluruh Indonesia itu ya? Ya, nah satu tahun itu 2 kali. Siap. 30.000 data kira-kira. Ya, nah itu sudah kebiasaan sampai tahun 2017 itu masih ngerjakan itu juga selain kegiatan lainnya ya yang banyak itu pasti itu. Nah, tahun 2018 nah 2019 itu baru dikenalkan. Kerjaan yang kayak gini tuh cenderungnya ke data analis gitu, coba dipelajari lagi gitu. Ya udah, terus baru semakin kesini mempelajari lah. Data analis itu ternyata kayak gini, ternyata sebagian yang kita kerjakan dulu itu kerjaannya data analis gitu. Oke, bisa kalau dulu mungkin sebelum mengenal cara pengolahan data yang baik dan benar ini, sempat nggak sih Mbak merasa kesusahan gitu mengolah puluhan ribu data itu? Iya, sempat. Tahun 2016 ngerjakannya paling selesai itu 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke, kalau sekarang kira-kira dengan data segitu bisa dikerjain berapa lama? Kalau per daerah, karena sekarang kan sudah paham ya, mungkin 1 minggu atau 3 hari bisa. Oke, jadi data analis ini bahkan bisa mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita ya kalau sudah tahu trik-triknya gitu. Harus apa ya, kalau sudah tahu triknya dan sudah terbiasa kan semua terjadi karena sudah terbiasa. Iya. Kalau makanya bisa memudahkan sih jadi fluence gitu. Oke, kalau boleh flashback lagi nih ke belakang Mbak In, dulu kenal Yatim Mandiri dan MIC itu gimana sih? Dulu gimana ya, kalau kenal dari awal itu juga nggak kenal banget sama Yatim Mandiri. Cuma karena bapak meninggal itu waktu SMA udah besar, terus pas waktu lulus SMA itu bingung, aku lulus SMA kuliah gimana ya, pengennya tetap kuliah tapi siapa ya yang biayain, soalnya kakak juga udah nikah jadi fokus sama keluarganya sendiri, jadi gimana ya harus dapat beasiswa ini. Nah, ikhtiar lah beasiswa yang lain-lain, terus ada guru yang nawarin coba daftar di diklat MIC gitu namanya. Terus habis itu beliau itu donaturnya Yatim Mandiri. Nah, saya kalau dari aku sendiri awalnya juga nggak ngerti Yatim Mandiri itu apa gitu. Terus ya udahlah bismillah ikhtiar daftar ke sana. Nah, ketika daftar ke sana itu ikut tes, ternyata yang aku ikutin itu gelombang kedua. Gelombang pertamanya sudah kelewat lama. Nah, alhamdulillahnya ternyata lolos di sana gitu. Ya udah, ternyata ikhtiar ke universitas lainnya itu Qadarullah gagal. Nah, ngambilnya di Yatim Mandiri. Di MSc. Dulu di MSc ya. Dulu gimana sih waktu dulu pendidikan di MSc ini banyak membawa pengaruh nggak sih untuk IIN yang sekarang? Iya, banyak banget. Yang paling aku inget itu ketika entrepreneur sih. Jadi apa ya, ketika entrepreneur itu kita itu kayak dilatih mental, bener-bener mental banget. Nah, awalnya sempat pertama kali disuruh jualan, kan nggak logis ya, disuruh jualan nggak punya barang, terus habis itu harus dapat untung, terus caranya gimana kalau nggak ngerti apa-apa ya. Terus ada yang jelasin, pokoknya nanti ngasih kepercayaan ke orang, nanti kamu ambil modal dari beliau, nanti kamu kasih penjelasan ke beliau bahwa kamu bener-bener mau jualin barangnya, terus habis itu gitu. Awalnya juga nggak dapat uang, maksudnya susah, menawarin jualan, muter-muter, nggak ada yang beli. Nah, di situ tuh sempat nangis juga. Susah ya ternyata cari uang. Terus padahal setiap barangnya itu ngambil untung sekitar 500 atau 1.000. Itu susah banget. Terus habis itu suatu ketika waktu entrepreneur, karena entrepreneurnya itu tiap
Sabtu Minggu pokoknya gantian ya, Ikhwan sama Ahwat, jadi sendiri-sendiri. Nah itu ketemu sama veteran TNI kalau nggak salah, beliaunya jual kacang ijo, terus bilang gini, Mbak jualan tadi nih, enggak Pak jualan saya. Jualan kok diem ya, nggak ada yang beli, dikira cuma bawa barang aja. Terus gimana Pak? Itu ya bilang aja, tawarin gitu. Oh gitu ya Pak, iya. Habis itu aku tawarin, ternyata ketika aku nawarin ke ibu ada yang di pinggir jalan atau teriak sambil Bu kue kerupuk dan lain-lain gitu ya, teriak-teriak. Ternyata ada yang beli. Terus di situ oh jadi aku harus lebih effort lagi untuk kenalin produkku ini apa. Terus habis itu dari situ aku lobby lah pembeli-pembeliku itu. Jadi aku dulu pas waktu entrepreneur aku pakai sistem gini sih, Bu, besok kalau minggu depan ada kegiatan kerja bakti, nanti pesan makanannya ke saya aja ya, gitu. Jadi setiap minggunya saya dengan model seperti itu sih. Jadi berangkat subuh-subuh ngambil barang, tinggal ngedrop ke ibu-ibunya aja. Jadi jam 7 sudah pasti pulang. Jadi nggak perlu yang panas-panasan, jalan jauh. Pinter banget ini ya. Mungkin bisa dicontoh nanti buat adik-adik MSC yang lainnya, trik yang seperti ini. Nah, kalau menurut Iin sendiri, apa sih yang mungkin membuat Iin sekarang itu berubah dari Iin yang dulu, yang ditanamkan dari MSC itu? Ya, lebih menghargai waktu, lebih menghargai itu sih, uang, terus lebih amanah lagi gimana sih, karena di MSC juga ada pelajaran dunia, ada pelajaran macam-macam sih, pelajaran kehidupan ada di sana semua ada kayaknya. Oke, mungkin ada sedikit kesan-pesan untuk MSC atau Yatim Mandiri dari Iin? Untuk MSC dan Yatim Mandiri, terima kasih karena sudah karena ditakdirkan dengan Yatim Mandiri dengan MSC. Dan saya bertumbuh pun juga di MSC, ketemu jodoh pun di Yatim Mandiri Masya juga. Allah. Okay. Dan terima kasih karena circle-nya juga lingkungannya yang baik. Semoga MSC tetap maju, tetap berkah, tetap berkarya terus. Dan menelurkan generasi-generasi yang lebih baik. Semakin menciptakan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Oke, amin. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Mbak Iin Mufarida, salah satu alumni MSC Angkatan 10 yang sekarang sudah bekerja sebagai data analyst di Yatim Mandiri. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dari cerita Mbak Iin adalah kita nggak boleh nih berhenti belajar ya. Apapun yang kita jalani sekarang mungkin nantinya akan membawa dampak yang baik di kedepannya. Yang dulunya Mbak Iin ini sempat mungkin bingung, kelimpungan dengan data. Dari masalah itu akhirnya Mbak Iin menemukan solusi, dan solusinya ini malah membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Iin, semoga ceritanya ini nanti bisa menginspirasi teman-teman yang nonton, juga adik-adik MSC yang sekarang. Oke. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.